Saya nggak terlalu cepet kan? Kalau saya terlalu cepet, kasih tahu aja di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini, siang ini kita akan khusus membahas tentang bagian tubuh remaja. Teman-teman bisa lihat di gambar teman-teman di layar handphone maupun laptop teman-teman bahwa ada dua gambar perempuan dan laki-laki. Kita bisa mengidentifikasi ini perempuan dan laki-laki karena kita sudah paham betul bahwa ada ciri-ciri yang dapat mengidentifikasi mana perempuan, mana laki-laki, dan itu sudah diajarkan oleh kita. Saat ini kita sudah remaja, tapi pada saat kecil, pada masa anak usia dini, keterampilan ataupun pengetahuan untuk mengenali ciri-ciri tersebut sudah diajarkan oleh orang tua maupun orang terdekat kita dan juga guru di sekolah. Bahkan dengan adanya ciri-ciri tersebut membentuk tubuh teman-teman hingga hari ini akan menyerupai ciri-ciri tersebut. Misal kayak laki-laki tidak akan menggunakan kuncir, lalu perempuan akan menggunakan kuncir karena tubuh yang teman-teman miliki akan berpengaruh pada cara teman-teman memperlakukan tubuhnya. Jadi kayak misalnya ketika kita ada ciri-ciri bahwa perempuan tidak punya kumis dan laki-laki punya kumis, ketika di tubuh teman-teman itu punya kumis di perempuan, maka perempuan akan cenderung mencukur kumis tersebut. Karena kenapa? Karena yang diajarkan adalah yang punya kumis adalah laki-laki. Nah, bagian tubuh ini seperti yang saya sampaikan di awal, tubuh diatur oleh orang lain atau tubuh diatur oleh diri sendiri atau kita menghargai tubuh kita sendiri. Jadi sederhananya Tuhan kasih teman-teman tubuh yang utuh, punya rambut, punya kumis, punya gigi, punya bulu kaki, punya alis, dan punya semuanya. Tapi oleh lingkungan sosial kita diatur. Diatur misalnya kalau dia punya kumis di perempuan itu nggak boleh. Terus kalau misalnya laki-laki nggak boleh rambut panjang. Kenapa? Karena pada awalnya di lingkungan sosial kita menerima laki-laki itu rambutnya klimis, tapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya laki-laki yang gondrong itu juga diminati. Nah, tubuh remaja ini sejatinya ada yang membedakan kita dengan yang lainnya. Organ dalam, organ luar itu sama-sama dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Tapi yang menjadi pembeda, yang menjadi pengkhusus, yang menjadi ciri khasnya adalah kita memiliki organ reproduksi yang berbeda. Kalica, apakah payudara termasuk organ reproduksi? Tapi kenapa payudara laki-laki dan payudara perempuan itu berbeda fungsinya? Iya betul, dengan adanya organ reproduksi yang sudah kita identifikasi sama-sama, kita cenderung akan mencari tahu tentang kegunaan organ reproduksi tersebut. Misal kayak, apakah perempuan memiliki penis atau laki-laki memiliki vagina? Nah, pertanyaan itu di organ reproduksi menjadi ambigu atau kadang menjadi sebuah pembeda. Misal gini, ketika teman-teman diajarkan tentang bagian tubuh luar, organ luar maupun organ dalam, jarang sekali ada plesetan kata. Misal kayak kalau teman-teman sebut kumis atau sebut tangan, ya sudah, orang tua siapapun itu akan menyebutkan tangan. Misal kayak tangan, ya udah tangan, tapi ada penyebutan bahasa daerah masing-masing. Coba di kolom chat sebutkan bahasa daerah dari teman-teman berasal untuk penyebutan satu rambut, dua tangan, tiga kaki. Di kolom chat ya, ditunggu. Karena kita mau mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam penyebutan. Oke, rambut. Mita dari mana, Mita? Kalau untuk rambut ini? Dari Mojokerto, Kak. Kalau Mojokerto tetap sebut rambut ya? Iya, tetap rambut, Kak. Oke, nggak usah kamu balas di kolom chat karena aku akan ajak kamu ngobrol. Kalau untuk penyebutan tangan? Tetap tangan. Tetap tangan. Kalau penyebutan kaki? Tetap kaki atau sikil. Sikil. Ada kosakata baru yang saya pahami. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Untuk penyebutan leher, apakah itu sebutan leher atau menggunakan bahasa daerah? Dan juga untuk penyebutan mata,
Silakan dijawab selain dari Mojokerto ya. Ayo hidupin atau aku panggil nih partisipannya. Mita udah, Ewaldo laki-laki tolong dong dijawab pertanyaanku. Di chat. Dari Magdalena, rambut rekmo tangap asta, kaki suku, leher gulu, mata peninggal. Kasarnya di mana? Gulu Kalau meripat. aku tadi kasar. Oh, kamu yang bagian kasarnya ya. Kalau ini yang halus. Halus, Baik. halus, bahasa Jawa halus. Iya, bahasa Jawa halus. Terima kasih, teman-teman. Nah, pada penyebutan organ tubuh luar dan juga penyebutan organ tubuh dalam, biasanya meski menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, teman-teman akan sangat berani mengatakan itu. Misal kayak tadi, sorry ya, aku lupa nama, aku lihat di kolom komentar dulu. Mita tadi membantuku dengan menyebutkan secara lantang tentang bahasa daerahnya. Terus di kolom chat ada Magdalena yang membantu juga, ada Jen Sebaya dan juga Mita juga membantu. Nah, apakah teman-teman akan selantang itu mengatakan jika menyebutkan organ reproduksi? Pertanyaannya silakan dijawab di kolom chat. Ayo, apakah teman-teman menyebutkan lantang tergantung konteks? Baik. Tergantung siapa dulu yang kita hadapi, Kak, dan lawan bicara. Ada Jen, Mita, baru 2 orang dari 2.000 peserta hari ini ya. Silakan dijawab, pasti ditunggu. Baru 2 orang nih, baru 0, berapa persen. Situasi komunikasi juga. Baik, tergantung situasi dan kondisi ya. Ayo, masih ditunggu jawabannya teman-teman. Baru Mila akhirnya muncul, yang lain? Tergantung Sikon, Sinta Wulandari. Yang lain? Gak lantang sama sekali dari Hilda. Baik, silakan, saya masih menunggu jawaban dari teman-teman karena sangat berarti buat saya ya. Baru Hilda nih, baru 5 orang dari 2.000 peserta. Dikondisikan Kak dari Kina. Masih ditunggu jawabannya ya. Saya menunggu 2 orang lagi baru saya akan menjelaskan, menyimpulkan dari apa yang teman-teman sampaikan. Mau dipanggil atau jawab sendiri? Atau mau jawab pakai suara, boleh juga. Kalau malas ngetik, nggak apa-apa. Oke. Saya masih menunggu 2 orang lagi ya, baru berani saya simpulkan. Yang laki-laki, Ewaldo, Yuni Oktaviani, Sugiharto Purnama, Osama Raffi, ada Mbak Priska, bantu jawab dong Mbak. Gini, dari Mutia juga menjawab. Oke, sudah lengkap ya. Tergantung juga kalau sama orang yang sepaham kita bisa. Kalau nggak sepaham kadang banyak yang risih. Baik, terima kasih teman-teman sudah jawab hari ini. Nah, jawabannya adalah betul dan juga artinya ketika teman-teman menyebutkan organ reproduksi, teman-teman cenderung canggung, terus malu, terus melihat situasi, kondisi, dan juga melihat siapa lawan bicara. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman tidak memperhatikan lawan bicara, ada stigma negatif yang akan didapatkan oleh teman-teman. Misal kayak kalau kita lagi di mall, itu tangannya jangan masuk lift. Kita berani teriak dari kejauhan 5 km, dari lantai 1 sampai lantai 5. Tapi ketika kita jaraknya dekat, jarak cuma 1 meter, tapi ada orang yang memegang kelaminnya, ataupun bagian organ reproduksinya, kita nggak akan berani teriak, wes jangan dipegang penisnya, kamu ngapain megang penis di sini, atau kamu ngapain garuk vagina di sini. Itu pasti beda. Kenapa? Karena pengenalan organ reproduksi, meski itu bagian dari tubuh, kita akan melihat kondisi dan juga situasi, karena sejatinya itu tabu bagi masyarakat Indonesia.
Walaupun masing-masing dari kita itu spesial dan istimewa, punya organ reproduksi dan juga atau dengan beberapa keunikannya tersendiri. Misal kayak kalau teman-teman kita baru dapat info nih terbaru dari atlet voli kita yang awalnya jenis kelaminnya perempuan dan sudah juga teridentifikasi di di kartu tanda penduduknya itu perempuan, tapi pada akhirnya dia mengalami keistimewaan lain, yaitu dia akhirnya memilih untuk mengganti jenis kelaminnya pada situasi tertentu. Itu juga menjadi tabu di netizen Instagram Indonesia. Karena saya dari kemarin cukup banyak-banyak baca ya. Di Instagram itu rame banget. Rame yang guyonannya seksis. Guyonan seksis itu kayak, loh selama ini ngapain aja? Kok iso lolos jadi perempuan yo? Kok emang nggak dilihat selama ini? Emang nggak difungsikan selama ini? Nah, jadi dari permasalahan terkait organ reproduksi sendiri, bagaimana kita mau speak up kalau orang lain saja tidak menerima? Betul kata teman-teman bahwa ketika menyampaikan tentang organ reproduksi, tergantung siapa lawan bicaranya, siapa yang diajak bicara, terus juga situasinya seperti apa. Karena kenapa? Karena ini tabu. Jadi bagian tubuh remaja yang mau saya simpulkan pada slide ini adalah kita semua punya tubuh yang lengkap, punya organ dalam, punya organ luar, punya sistem pernapasan dan segala macam, termasuk punya organ reproduksi. Namun pada situasi tertentu kita punya keistimewaan lain. Kita sebutnya istimewa ya, bukan suatu faktor penghambat, bukan faktor ini karena kenapa? Karena saya percaya bahwa tubuh manusia, tubuh remaja, tubuh perempuan, tubuh laki-laki, tubuh anak-anak itu sejatinya diberikan oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa. Dan penerimaan tubuh itu penting bagi kita yang diberikan tubuh. Gitu. Lanjut. Belum keganti. Oke. Nah, lalu sejauh mana remaja telah mengenali tubuhnya? Hari ini kan yang hadir kan rata-rata tadi aku lihat di form registrasi itu rata-rata umurnya 20. Kalau usianya 22 kayak aku harus klik lainnya terus masukin usianya 22. Tapi nggak apa-apa sih, senang juga dianggap dewasa. Oke, ada pertanyaan tentang sejauh mana remaja khususnya telah mengenali tubuhnya. Pada masa remaja, teman-teman pasti remaja akhir ya Kak Jen. Ini khusus remaja nih Kak, khusus yang di bawah 20 tahun Kak. Kita remaja gemes. Nah, pada masa remaja, teman-teman mengalami masa pubertas yang biasanya dia usia 12 sampai 16 tahun untuk laki-laki, perempuan usia 12 sampai 16 tahun juga nih. Ini boleh diralat sih kalau misalnya nggak sesuai, karena ada beragam sekali pendapat yang mengatakan kapan masa pubertas itu. Kalau di agama Islam, itu ditandai dengan akil balik, tapi akil balik bagi seorang muslim maupun muslimah, itu ditandai dengan mimpi basah dan juga haid, dan itu tidak ada rentang usia. Gitu. Jadi di penelitian lainnya juga ada yang lebih cepat, ada yang 9 tahun udah mulai mengalami menstruasi, tanda-tanda pubertas dan segala macam. Dan itu nggak apa-apa. Itu adalah referensi yang berarti bagi kita dan bisa kita pelajari. Nah, dalam ketika remaja mengenali tubuhnya, kita akan dihadapkan oleh perubahan yang terjadi di diri remaja, di tubuh remaja. Ada yang bisa bantu perubahan apa saja yang dialami oleh tubuh remaja maupun perubahan lainnya? Boleh dihidupkan suaranya, bantu aku. Ayo kita diskusinya, diskusi yang partisipan aktif ya. Ayo. Aku. Oke, silakan. Oke, kalau dari bentuk tubuh itu mungkin
kalau perempuan yang aku lihat tuh bentuk apa, ada buah dadanya, terus pinggulnya juga. Mungkin mereka, aku nggak tahu ya apakah pertumbuhan rambut itu juga termasuk, kalau tubuh yang lain yang terlihat itu karena beda-beda sih. Karena kayak aku waktu remaja perubahannya nggak begitu signifikan gitu loh, karena memang aku baru buah dadaku tuh tumbuh ketika aku usia 13 tahun, terus baru menstruasi itu ketika usia 13 tahun. Beda sama ada beberapa teman perempuanku tuh dia usia 11 itu dia sudah mulai menunjukkan perubahan gitu di badannya. Jadi kayak badannya tuh lebih bagus gitu loh kalau kayak gitu sih yang aku lihat. Karena beda-beda. Ya itu tadi beda-beda sih, menurutku setiap perempuan juga beda-beda. Kalau yang laki-laki ya mereka tumbuh jakun, lebih cepat tinggi. Habis itu berkumis juga. Lalu perubahan suara kayak gitu. Oke. Keren, Jen. Aku panggilnya Jen ya. Nah, ada di kolom chat, ada Ewaldo, pembeda juga suara, ada suara. Gimana nih Ewaldo, suara apa yang beda kalau perempuan dan laki-laki? Mau dibalas? Oke, balasnya pakai kolom chat ya. Nggak apa-apa, teman-teman bisa memilih untuk membalas di kolom chat ataupun pakai suara. Lebih lengking atau gema? Baik, terima kasih ya Waldo dan juga Sinta. Nah, Jen juga terima kasih bahwa di perubahan yang dialami oleh tubuh remaja pada usia ini, bahwa yang tadi disebutkan terjadi perubahan secara fisik yang sudah disebutkan oleh Jen. Nah, ada yang mau membantu untuk perubahan dari sisi emosional? Siapa nih yang mau bantu? Di kolom chat juga boleh, atau dihidupkan mic-nya juga boleh. Biasanya emosi seperti apa yang sedang dialami oleh remaja? Mbak ada Pebi, Mbak Ita. Siapa yang mau membantu? Hilda juga membantu di kolom chat bahwa ketika remaja, oh ya ampun, kayaknya semua remaja tuh labil, ngambekan deh. Terus kata Hilda, lebih mudah tersinggung terus marah, padahal pertanyaannya biasa aja. Terus ini yang Kak Magdalena tadi bawanya nih ya, katanya cewek lebih halus, kalau cowok lebih rasional. Terus Gina, emosionalnya rentan sensitif Kak. Baik. Jadi ternyata rata jawaban mengatakan bahwa pada fase perkembangan remaja akan jauh lebih sensitif, akan lebih sering ngambekan, akan lebih emosinya tuh lebih ini sih, lebih nggak kekontrol. Kalau bahasa anak Instagram tuh netizen tuh ya lebih labil, lebih baper. Jadi katanya kalau anak remaja itu dia, perempuan dan laki-laki itu dia lebih baper. Bapernya tuh gini, kalau perempuan kan dia cenderung kesinggung lalu ngambek. Kalau pada laki-laki dia kesinggung, ngambeknya tawuran atau berkelahi, tonjok-tonjokan. Nah, perubahan tubuh ini, kalau teman-teman sudah tahu ada perubahan emosi, ada perubahan fisik, bahkan ada perubahan secara seksual karena ada ketertarikan dengan lawan jenis, bahkan juga ada perubahan di fungsi organ reproduksi, yaitu perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Ini ada sound yang hidup, mau ngomong? Mbak Ita, Budi, mau ngomong? Host bantu mute ya. Buat kemarin tadi. Host bantu mute. Oke, terima kasih host. Nah, ketika teman-teman sudah tahu tentang perubahan yang terjadi pada diri teman-teman, perubahan fisik, emosi, seksual, dan juga psikis, apakah faktor yang
dapat apa ya? Faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi perubahan tersebut? Apakah ini pertanyaannya agak sedikit luas, biar saya aja yang jawab. Faktor yang mengapa ya? Ini kok ininya hilang ya? Iya, yang share screen, hujan lebat, mati Oh. listrik. Nggak apa-apa, aku buka WhatsAppku aja. Atau ada yang mau share screen? Sorry, sebentar ya. Baik. Teman-teman maaf ya, terganggu sebentar. Tapi tidak akan mengganggu ingatanku kok. Ada yang mau bantu? Bantu tentang, sebenarnya ini berkaitan dengan hormon sih. Hormon apa yang mempengaruhi perubahan di tubuh remaja? Yang kalau perempuan dominannya apa? Kalau laki-laki dominannya apa? Ada yang mau bantu? Di kolom chat boleh sambil nunggu share screen-nya. Ada 3 di chat kolomnya. Emosional, estrogen sama testosteron, tapi ada tanda tanya ya. Bagaimana dengan teman-teman transpuan? Ini jawabannya tentang yang mana yang lebih mendominasi. Karena sebenarnya PEBI ini untuk PEBI Perwakos ya. Di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tubuh perempuan itu unik dan kita akan dihadapkan dengan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Misal kayak ketika kamu mengenali tubuhmu, kamu tahu perubahan pada tubuhmu, lalu kamu tahu faktor hormon apa yang mendukung, lalu kita dapat melihat sebenarnya ini jawaban untuk terakhir ya. Jawaban di sebenarnya hal yang perlu diperhatikan hingga nanti tentang transpuan. Gitu. Oke, nggak apa-apa Feby, nggak apa-apa. Aku lanjut dulu ya, nanti aku jawab ya. Cewek estrogen, cowok testosteron, baik. Boleh diralat, artinya teman-teman juga sudah memahami tentang ada hormon yang sudah ada di tubuh kita. Tapi klasifikasi lagi bahwa ada hormon yang cenderung dominan di tubuh perempuan, ada hormon yang cenderung dominan di tubuh laki-laki. Nah, selain dengan hormon, enggak di sana. Selain ada hormon, ini dibantu juga oleh Kak Sinta, boleh teman-teman baca di kolom chat, di kolom komentar. Oh, dari handphone ya ininya. Nggak apa-apa. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Bantu sama co-host aja mungkin yang ini. Balikin ke ini ke slide. Oke, sip. Nah, di kolom chat juga sudah dibantu oleh Kak Sinta menjelaskan faktor ini juga dipengaruhi oleh pertama kematangan. Kematangan apa? Kematangan dari tubuh kita yang unik ini. Jadi kalau tadi ada Kak Jen yang bercerita, terima kasih sudah bercerita di ruang aman ini bahwa dia merasa terlambat dari teman-temannya. Ada teman yang udah haid di usia berapa, sedangkan kita di usia yang ke-13. Nah, sebenarnya kematangan tubuh perempuan maupun laki-laki itu dapat dikatakan unik. Kenapa unik? Karena ada faktor yang mempengaruhi itu tadi. Ada faktor tentang hormon, kematangan tubuh, kematangan organ reproduksi, kematangan lainnya ya. Nah, setelah dari faktor ini, kita dapat melihat dampak. Oke, saya mau tanya lagi nih, dampak apa yang teman-teman rasakan ketika mengalami perubahan itu dan juga ketika mengalami faktor didukung oleh faktor tersebut. Dampak secara psikis boleh, dampak secara fisik boleh, atau justru dampak secara seksual. Boleh di kolom komentar. Oke.
Ada di kolom chat. Waktu itu aku sedih, masa aku bukan perempuan karena belum menstruasi. Artinya Jen merasa bahwa dampak dari perubahan di tubuhnya itu ke psikis. Yang lain? Yang lain boleh? Perubahan fisik yang lebih terlihat di awal. Iya. Biasanya kalau perubahan fisik lebih terlihat di awal, dia akan dapat guyonan seksis dari teman-teman sebayanya. Misal kayak kalau dia punya postur tubuh yang gemuk maupun yang kurus, perubahan pada organ reproduksi, misal kayak ada payudara yang terlalu besar nih, itu pasti pasti dapat stigma negatif. Vianti Kiki hidup mic-nya. Stigma negatif dari orang-orang lain. Misal kayak kalau kami meyakini kalau yang payudaranya besar tapi usianya masih kecil dan berbeda dari anak-anak yang lainnya, itu akan dapat sebutan anak nakal. Nah, kalau dia payudaranya tuh nggak besar di usia begitu, pasti dapat stigma tepos. Kayak aku kan kurus. Jadi sering dipanggil tepos, kadang pantatnya nggak terlalu besar, kadang dadanya nggak terlalu besar, itu juga bisa jadi masalah. Tapi ketika ada yang montok dikit, itu juga jadi masalah. Karena kenapa? Karena banyak sekali guyonan seksis. Nah, suasana hati juga bergantung itu psikis. Terus ada tubuhku hormonnya cepat sekali gendutnya setelah menstruasi. Nggak apa-apa, sorry ya kamu DM aku, tapi aku kebaca di ruang publik, maafin aku. Terus psikis mengikuti sehingga akan terlihat oleh orang lain itu menjadi karakter. Bisa. Ketika teman-teman merasakan dampak dan itu berkelanjutan, maka dapat berdampak ke kepribadian teman-teman. Lalu bersyukur, tapi kenapa payudaraku besar banget? Pernah juga ngerasa aku pengen terlihat maskulin sejujurnya, tapi pada akhirnya aku nerima aja sih bentuk badanku begini. Nah, kalau kata netizen Instagram, namanya itu insecure. Jadi, dengan terjadinya perubahan di diri kita, itu menimbulkan dampak yang cukup serius pada teman-teman, bahkan juga berdampak pada kepercayaan diri, penampilan diri, terus juga bahkan pernah ada yang bilang good looking akan kalah sama yang good looking tuh akan menang terus daripada yang bad looking. Pernah nggak sih dengar guyonan itu di Instagram? Pernah ya? Karena itu cukup banyak guyonan begitu. Nah, yang terakhir teman-teman, setelah teman-teman merasa punya dampak, mengalami perubahan, hal apa yang sudah teman-teman perhatikan? Misal kayak ketika aku terus-terusan merasa insecure dengan tubuhku, dengan keadaanku, ini akan berdampak ke kepribadianku. Nah, apakah teman-teman memperhatikan untuk healing sendiri, self healing atau pengobatan diri sendiri? Ini tidak disebut sakit ya, tapi apakah teman-teman mentreatment diri teman-teman sendiri untuk menerima apa yang terjadi? Misal kayak kalau pengalamanku dulu, aku kan badannya kan kurus. Terus kurus, good looking juga enggak. Tapi rada pinter kan. Tapi juga itu termasuk aku juga mengalami mengalami insecure, kadang juga diskriminasi di pertemanan dan juga di organisasi. Kayak misalnya orang-orang kayak aku tuh kan orang-orang teknis ya. Orang-orang teknis yang nggak apa-apa capek ngangkat kabel, gulung kabel, ngangkat kursi. Tapi yang dia good looking, dia justru penampilan bagus, menjadi front of line-nya di depannya kan, beda dengan kita yang ini. Nah, karena aku merasa aku punya diskriminasi yang begitu, akhirnya hal yang kuperhatikan adalah karena aku mengetahui potensiku itu kuatnya di berbicara, di mengingat dan menghafal, aku terus mengasah itu hingga pada hari ini aku tidak lagi terlibat di urusan teknis dalam suatu acara, tapi juga aku tidak akan melakukan hal serupa kepada orang lain karena aku udah tahu rasanya gimana. Nah, jadi apakah teman-teman juga membuat penyelesaian masalah sendiri
untuk mengatasi dampak? Itu pertanyaannya. Boleh dari pengalaman pribadi, boleh juga dari apa yang teman-teman lihat di sekitar. Untuk mengatasi dampak ini apa yang teman-teman lakukan dan memperhatikan secara detail dan secara khusus. Oke, 10 menit lagi ya. Untuk tubuh teman-teman. Termasuk juga kita berkaitan dengan dengan organ reproduksinya juga. Gitu. Faktor hormonal yang terbentuk, apakah ada faktor genetik atau turunan? Hormonal yang terbentuk. Faktor genetik atau turunan. Baik, nanti akan ku jawab ya di sesi tanya jawab untuk Febi. Oke. Ini hilang ya PPT-nya. Oke, belum ya. Nah, yang terakhir adalah belum, masih PPT selanjutnya. Oleh karena itu, dalam menyikapi semua permasalahan di sini, aku bikin ada love tentang pendidikan seksual. Apakah itu pendidikan seksual? Ayo apa? Pendidikan seksual adalah pendidikan seksual itu karena ini remaja, jadi aku konteksnya akan yang lebih luas. Pendidikan seksual itu dapat dilakukan oleh orang tua dan orang lain. Orang tua, keluarga, dan juga masyarakat termasuk di organisasi yang sedang teman-teman ikuti, kayak PKBI Sebaya Jatim. Nah, pendidikan seksual itu adalah informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas. Dapat juga meliputi proses pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, termasuk tingkah laku seksual, hubungan seksual, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Jadi, pendidikan seksual ini dia bisa penerangan anatomi, fisiologi maupun anatomi tubuh manusia dan juga secara spesifik bahaya terhadap penyakit kelamin. Nah, pendidikan seks ini biasanya dia memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada antar anak maupun remaja tentang kehidupan antar sesama yang sehat, mengidentifikasi bagian tubuh yang dilindungi, mengetahui dengan siapa kita akan bicara ketika khawatir, memberi kita bahasa untuk berkomunikasi, membuat kita nyaman, bahkan kesadaran akan pertahanan diri. Jadi, semua yang teman-teman alami tentang mengenal tubuh, itu dapat teman-teman pelajari di pendidikan seksual. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir tentang akses layanan kesehatan. Negara kita sudah menyediakan akses layanan kesehatan bernama Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Siapakah itu? Itu adalah program dari pemerintah, diampu oleh Dinas Kesehatan, dan sudah ada sejak tahun 2003 khusus melayani kesehatan remaja. Apa saja yang diperiksa? Pemeriksaan kesehatan, pengobatan penyakit, konseling curhat, penyuluhan kesehatan, dan diskusi dan dialog. Di mana itu? Di tingkat lapangan, PKPR dijalankan oleh Puskesmas. Kalica, aku baru sekali ini mendengar tentang PKPR. Kalica, aku baru tahu kalau PKPR sudah ada sejak lama sekali. Kalica, ternyata banyak sekali ya program yang ada di PKPR, di konseling curhat, kesehatan, cashpro, kesehatan pribadi, kesehatan mental. Terus ternyata Kalica itu ada di Puskesmas. Nah, pertanyaan teman-teman tentang teman-teman yang baru tahu program ini, itu sebenarnya bisa teman-teman jawab sendiri pada pertanyaan di awal tentang apakah teman-teman mencari tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kenapa? Karena perubahan di tubuh, mengenal tubuh harus didampingi oleh orang yang terkapasitasi. Terkapasitasi itu apakah dia harus tenaga medis, itu penting, tenaga kependidikan dia penting, atau teman-teman sebaya yang hari ini hadir. Teman-teman sebaya adalah teman-teman yang dia sebaya tapi dia sudah punya kapasitas. Dia sudah ikut pelatihan, dia sudah mendapatkan pengetahuan untuk menyebarkan informasi kepada teman-teman. Jadi kalau akses layanan kesehatan itu bisa
implementasinya bisa kita rasakan, bisa kita coba caranya gimana. Kalau takut sendiri ajak teman, kalau cuma ajak teman masih juga takut, ajak organisasi. Kalau ajak organisasinya juga perlu pendampingan, ajak yang punya pendampingan. Tapi kurasa semua yang hadir pada hari ini sudah tahu ini karena didampingi oleh PKBI. PKBI punya program khusus loh untuk remaja, jadi promosi kan. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang hadir hari itu juga sudah tahu tentang implementasi ini, hanya saja pada implementasinya saya sendiri menemui di lapangan, Kak, jamnya itu nggak fleksibel buat anak sekolah. Anak sekolah tuh pulangnya jam 2, kalau dia full day pulang jam 4. Tapi malah PKPR-nya ikuti jam puskesmas, jam berapa sampai jam berapa. Kak, bidannya cuek. Kak, yakin aman, yakin nggak akan diomongin setelah pulang. Kak, apakah orang-orang teman sebaikku yang tahu bahwa aku mengakses ini akan menstigmaku dengan yang buruk? Nah, pertanyaan itu dapat kita selesaikan bersama ketika kita tahu kebijakannya, fungsinya, aturannya. Kenapa? Karena ini aku nyambung sedikit ke advokasi ya. Karena ketika kita mengadvokasi untuk perubahan jam, ada istilah itu ramah remaja. Ramah remaja, program ini akan menyesuaikan dengan waktu remaja. Nah, untuk mengadvokasi ini diperlukan pengetahuan tentang kebijakannya, programnya, dan segala macam yang mendukung. Jadi kalau kamu minta sesuatu kepada orang, kamu tentu harus tahu tentang apa yang akan kamu minta. Gitu. Apakah program PKPR berjalan efektif? Iya. Efektif, tapi tidak secara global, tidak secara umum. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada di Bengkulu saja, di kota khususnya, hanya beberapa puskesmas yang sangat bagus sekali program PKPR-nya. Di kabupaten lain juga, dan pasti itu dialami oleh teman-teman. Permasalahan implementasi itu pasti ada. Tapi tugas kita adalah untuk mengadvokasi itu supaya ramah dengan kita para remaja. Yang terakhir, 5 menit lagi ya, tuh udah diingetin aku. Tubuhku otoritasku. Pernah dengar? Jawab serentak dong. Pernah dengar istilah tubuhku otoritasku? Jawab dengan menghidupkan mic. 1, 2, 3. Pernah. 1000 suara. Mana nih 1000 suara lagi? Jawab barengan dong. Pernah. Oke, aku lihat mic ya. Sugiharto Purnama ngidupin mic juga ya. Baik, rata jawaban dari teman-teman pada hari ini menjawab bahwa teman-teman pernah mendengar tentang tubuhku otoritasku. Aku bilang begini, kalau kamu pernah dengar ini, kewajibanmu adalah mengenali tubuhmu, mengetahui hakmu, memenuhi hak tubuhmu, melaksanakan kewajiban tubuhmu, hingga kamu menjadi manusia yang utuh. Kalica, apakah makna tubuhku otoritasku sangat global? Iya, betul. Makna tubuhku otoritasku adalah untuk menghindari tubuhmu dari segala bentuk diskriminasi, menghapus standar kecantikan, body shaming, pelecehan, kekerasan, dan segala macam yang dapat menimpa tubuhmu tanpa kesepakatanmu, tanpa konsen darimu. Jadi kalau kamu bilang tubuhku otoritasku, maka sepenuhnya kamu yang mengatur tubuhmu. Kamu akan menjadi orang yang punya otoritas. Otoritas itu orang yang punya kewenangan, orang yang punya kewajiban, tapi untuk tubuhnya sendiri. Untuk mengetahui tentang atau menjadikan prinsip tubuhku otoritasku, maka teman-teman punya kewajiban. Kewajiban untuk mengenali tubuhnya, memenuhi hak tubuhmu, melaksanakan kewajiban tubuhmu, hingga kamu menjadi manusia yang utuh. Jadi kalau tubuhmu disentuh oleh orang lain, kamu dapat tahu ini salah. Kenapa bisa tahu? Karena kamu tahu ini tubuhmu. Terus hak tubuhmu tahu, kamu tahu. Dan kamu sudah melaksanakan kewajiban tubuhmu. Tapi ketika ada yang melakukan diskriminasi dan segala macam kepada tubuhmu, kamu berhak melawan. Kenapa? Karena tubuhmu, kamu manusia yang utuh, tidak diatur oleh orang lain. Termasuk juga permasalahan tentang relasi kuasa. Tidak ada siapapun yang bisa mendiskriminasi kamu.
Tapi kadang relasi kuasa yang membuat kita nggak punya otoritas tubuh sendiri. Atau standar-standar yang dikeluarkan di beberapa aspek atau bidang. Jadi gini, kaitannya kalau di aspek atau bidang, biasanya dia punya standar kecantikan. Kalau kamu mendaftar menjadi petugas kesehatan, tentu standarnya adalah teman-teman harus sehat secara psikis, fisik, dan segala macam. Nah, kita lihat dulu gini, bukan tergantung situasi kondisi. Dalam tubuhku otoritasku, ibaratnya gini, ketika kamu masuk rumah kue, kamu tidak boleh bawa semen ke sana. Karena kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh rumah kue adalah tentang bahan-bahan kue untuk membuat kue. Nah, itu tidak masuk kan ketika kamu membawa semen. Maksud dari tubuhku otoritasku adalah teman-teman ketika teman-teman masuk ke satu lokasi, satu tempat, teman-teman sudah setuju tentang itu, tentang aturan di tempat tersebut. Nah, teman-teman sudah menjalankan kewajiban teman-teman. Tapi ketika ada peraturan yang berubah, peraturan yang mendiskriminasi, maka teman-teman punya kesempatan untuk memilih. Choose to change. Memilih pilihan. Karena kenapa? Karena teman-teman yang punya tubuh. Gitu. Jadi, kalau kaitannya tentang, Kak, ini kan banyak sekali tentang cara perempuan berpenampilan. Dan juga ketika kita salah menyampaikan tentang argumen tubuhku otoritasku, silakan cek di Google, maka kita akan dicap sebagai feminis liberal. Dan itu punya konotasi negatif. Tapi ketika kita memaknai tubuhku otoritasku secara utuh dan penuh dengan semua semua ketentuan yang kita punya, maka sebenarnya otoritas penuh itu di tubuh. Misal gini, untuk mengajar di guru PAUD, aku calon guru PAUD, di satu sekolah yang dia sekolah alam, aku punya kewajiban untuk menggunakan pakaian tidak gamis. Itu tidak boleh. Nah, aku masuk ke sana nih, dan aku sudah menyetujui bahwa aku akan menggunakan gamis. Tapi ketika di sana aku didiskriminasi karena aku tidak menggunakan gamis pada akhirnya, karena kan di awal kan disepakati bahwa tidak boleh menggunakan gamis. Tiba-tiba ada aturan yang kalau nggak menggunakan gamis itu dilarang. Nah, itu kan menyalahi kesepakatan dari awal. Maka aku punya hak atas tubuhku. Kalau memang aku tidak nyaman dan dengan pertimbangan yang cukup, aku bisa mengatakan ketidaksiapan, penolakan, bahkan pilihanku untuk keluar dan mencari tempat yang nyaman yang menghargai tubuhku secara utuh. Misal kayak di beberapa tempat ada ada pakaian, ras, suku dan segala macam yang sebenarnya pada akhirnya ketika bicara tentang tubuh otoritasku, pilih tempat yang akan menerimamu. Itu aja. Nah, kalau pertanyaannya adalah kadang ada faktor relasi kuasa, standar yang dikeluarkan, faktanya ada, atau ada posisi tawar, bargaining power, kita lemah. Posisi tawar bisa dioptimalkan. Caranya gimana? Tingkatkan pengetahuanmu, tingkatkan skill basic yang kamu miliki. Orang yang tidak punya posisi tawar, biasanya dia kalah di satu tempat, atau kalah di satu kompetisi tertentu. Jadi gini, posisi tawar bisa jadi karena ada unsur relasi kuasa. Kalau itu sudah toksik dan relasi posisi tawarmu memang benar-benar tidak ada, ya udah keluar. Memang agak jahat, tapi nggak bisa. Kalau kamu tetap menyiksa tubuhmu berada di sana, itu berarti kamu tidak mengenal tubuhmu, kamu tidak memenuhi hak tubuhmu, kamu tidak melaksanakan kewajiban tubuhmu, dan kamu bukan manusia yang utuh. Jadi posisi tawar, namanya posisi tawar, itu bisa ditingkatkan dengan cara bersaing, meningkatkan kompetensi, dan segala macam. Karena itu juga yang terjadi padaku beberapa waktu ini. Dan keputusan itu harus diambil dengan cepat. Posisi tawar, relasi kuasa, senioritas, junioritas, orang-orang yang iri, dan segala macam, karena itu ada ya. Karena permasalahan itu ada. Jadi, hal yang terpenting adalah kenali emosimu, kenali kondisi fisikmu, kenali apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu sedih. Sehingga tubuhmu menjadi otoritasmu. Itu aja Resti mungkin, Reski, karena di bagian tubuh otoritasku ini banyak sekali penjelasan, tapi kita akan ditanya jawab. Kelewatan 5 menit. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Lica. Wah, cukup seru sekali ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan mengenai bagaimana sih kita mengenali tubuh. Dan memang selama ini kita sangat tabu untuk membicarakan organ-organ reproduksi, bahkan membicarakan tubuh perempuan itu masih dianggap sebagai hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kesimpulan dari pemaparan Kalica tadi adalah bahwa your body, your choice. Tubuhmu itu apa katamu, bukan kata orang lain. Lebih mencintai diri sendiri dan lebih mengenali diri sendiri. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua. Ada Kak Nabilah atau Kak Jen dari Sebaya PKB Jawa Timur dengan topik mengenali HKSR lebih jauh lagi. Untuk Kak Nabila, waktu dan layar disilakan. Halo semuanya. Udah denger belum suaraku? Sudah jelas. Udah ya, makasih. Mohon maaf ya, aku nggak nyiapin apa-apa, tapi aku udah nyiapin beberapa topik pembicaraan hari ini, karena aku pengennya di sini kita saling terbuka diskusi gitu aja. Jadi kayak mungkin kalian punya pengalaman yang sama atau berbeda atau dari sudut pandang kalian kayak gimana, silahkan sharing boleh di kolom komentar atau kalian mau open mic dan video boleh banget. Perkenalan dulu ya, namaku Nabila, tapi aku sering dipanggil Jen karena Nabila itu cukup umum ya namanya. Jadi aku lebih sering dipanggil Jen. Aku saat ini mahasiswa semester akhir, lagi ngerjain skripsi juga tentang aktivisme digital gitu. Dan aku sangat-sangat passionate banget sih sama bidang-bidang seperti HKSR yang kayak gini, dan aku pengen banget punya pengalaman lebih. Dan untuk Kak Lica tadi, terima kasih banget Kak. Karena ada beberapa kayak PKPR tadi aku nggak pernah tahu dan baru dengar juga sama program tersebut. Dan yang kedua, aku cukup tertampar sih sama omongnya Kak Lica mengenai tubuhku, otoritasku. Kalau misalnya kita belum bisa sampai tahapan mengenal diri kita, ngasih dapat hak untuk tubuh kita dan memberikan kewajiban sama tubuh kita, we're just being hard to ourselves, itu belum menjadikan kita semua sebagai manusia yang utuh. Karena kalau aku boleh jujur sih, sampai saat ini pun aku masih jahat gitu loh sama badanku, karena aku masih merasa bahwa apa yang aku lihat yang dipantulkan oleh cermin itu nggak seperti apa yang ingin aku lihat gitu loh. Aku tadi juga sempat nyebutin sih, aku waktu pubertas, waktu remaja itu merasa ada yang salah sama tubuhku. Aku kayak terjebak di dalam tubuh yang salah. Aku pernah punya pemikiran seperti itu. Bahkan hingga sekarang itu aku merasa, kenapa ya kok aku nggak secantik, nggak sekurus, atau badanku nggak sebagus teman-temanku yang cewek kayak gitu. Aku masih terus-terusan kadang itu suka ngukur badanku, yang dimana itu sempat bikin aku pernah punya pengalaman buruk tentang itu sih, eating disorder atau sebuah penyakit mental sih. Itu memandang bahwa aku makan tuh sebagai sebuah hukuman, aku nggak pantas untuk makan gitu. Aku punya sebuah pemikiran yang seperti saat itu, tapi sekarang udah nggak pernah sih. Jadi aku berharap teman-teman di sini, either kalian perempuan atau laki-laki yang lagi join hari ini di Zoom ini, jangan sampai punya pemikiran yang sama kayak aku. Dan untuk hari ini tempat aman kita untuk berbagi cerita, diskusi bareng tentang apa yang sebenarnya kalian ingin ketahui tentang tubuhku, otoritasku. Nah, sebenarnya aku tuh yang deket-deket aja, karena ini kan merayakan International Women's Day, yang aku tahu tentang perempuan dan cukup banyak pernah dengar dan aku alami sendiri adalah aku mau tanya deh, seberapa tahu kalian tentang siklus menstruasi? Untuk yang laki-laki juga bisa jawab. Mungkin menurut kalian menstruasi itu apa? Boleh dong dijawab di kolom komentar. Chat, salah.
Coba dong. Halo? Mungkin yang lain boleh nambahin. Menstruasi adalah salah satu pertanda pubertas. Ya, menyambung dari pemaparan Kak Lica tadi ya. Benar banget sih, itu juga pengalaman reproduksi perempuan. Benar, aku juga setuju sama pernyataan Kak Reski. Karena menurut aku menstruasi itu kan jangka panjang, dan even kamu setiap bulan menstruasi, kamu dapat pengalaman-pengalaman baru dari ketika kalian menstruasi. Ya nggak sih? Terus di sini aku nggak tahu apakah ini cuma aku doang atau kalian masih nyatet nggak sih tanggalan siklus menstruasi kalian, baik itu di aplikasi maupun catatan diary gitu. Karena banyak banget, meskipun itu tergolong salah satu bentuk KB yang paling tua gitu, mencatat tanggal menstruasi, tapi menurutku itu juga bisa mengingatkan kita untuk lihat siklus menstruasi kita tuh normal apa enggak, karena kan yang normal tuh usianya 21 hingga 35 hari. Aku juga pernah, kalau sekarang ngobrolin tentang, aku kan relawan di Sebaya PKB dan tergolong masih baru banget. Jadi ilmuku belum yang tinggi banget gitu ya. Jadi aku minta maaf kalau aku pernah mencoba akses untuk layanan di klinik PKBI di Surabaya. Dan menurutku aku cukup nyaman dengan datang ke klinik itu karena aku punya masalah menstruasi. Siklus menstruasiku tuh nggak lancar. Waktu itu aku datang karena aku sering lihat tentang penyakit yang seputar menstruasi, tentang PCOS dan endometriosis. Aku takut kalau apakah aku mengalami hal-hal seperti itu. Dan aku juga yang tadi seperti kali saya juga sempat sampaikan, untuk adanya akses itu kan berarti kita sudah aware, sudah ingin mengetahui tentang badan kita itu seperti apa. Jadi aku datang ke sana dan di sana itu orang-orangnya ramah banget, benar-benar ramah. Kita nggak ditanyain yang aneh-aneh, cukup isi data diri dan kita bisa dikasih tahu, diperiksa kayak gitu tentang siklus menstruasiku tuh kayak gimana. Ternyata aku siklus menstruasi nggak ada itu juga bisa karena stres, kepikiran segala macem, itu bisa menghambat. Dan ada faktor-faktor lainnya sih. Cuman kalau di posisiku waktu itu aku stres aja sih, makanya aku sering terlambat menstruasinya. Nah, belakangan ini juga itu aku sebenarnya lagi suka banget baca. Aku memang suka baca buku. Sebenarnya ada buku yang lagi aku suka banget untuk baca, itu kumpulan esainya dari Girl Up International. Nah, beberapa topik-topik yang dibukukan itu salah satunya itu mengenai tubuhku dan otoritasku. Ada beberapa tulisan seperti Feminism, My Vulva and Me, di mana dia bercerita bahwa dia melihat bagaimana bentuk vaginanya itu ternyata berbeda dari satu dengan yang lainnya, dan harusnya perempuan itu nggak merasa aneh, nggak merasa kagok gitu loh ketika ngobrolin tentang seputar vulva. Bahkan ada salah satu tulisan yang di situ juga tentang menstruasi. Karena menurutku ketika aku tumbuh di lingkungan di mana ketika aku lagi ngobrolin menstruasi, aku harus pakai simbol-simbol atau bahasa-bahasa yang tadi nggak bisa secara lantang kita sampaikan, kayak datang bulan, terus aku lagi M pakai nunjukin tangan M gitu. Padahal aku sempat mikir ya, kenapa kok kita selalu dikasih
batasan gitu loh untuk ngobrolin, mengisyaratkan apapun dan eksplorasi tentang tubuh kita, khususnya perempuan. Apalagi ketika pernah nggak kalian mau minta apa sih sanitary pad, pembalut ke sesama perempuan, mungkin itu di kelas yang teman kalian sendiri, tapi kalian tuh malu untuk ngomong mintanya karena di situ banyak juga ada lawan jenis kan, satu kelas ada cewek cowok kan jadi satu. Karena aku sekolah di negeri. Pernah nggak kalian malu buat minta dong pembalut tapi suaranya lantang gitu aja? Pernah nggak? Coba deh jawab di kolom chat. Halo. Pernah, oke. Oke. Enggak, keren nih Rahma. Untuk yang cowok mungkin di sini kalau masih ada ya si para lelaki-lelaki ini yang gabung, coba jawab ya. Ketika kalian dengar teman-teman cewek kalian lagi ngobrolin tentang menstruasi atau bahkan lihat pertukaran transaksi pembalut ini berlangsung, reaksi kalian tuh apa? Ada nggak sih? Oh, udah nggak ada ya? Tadi ada cowok-cowoknya udah keluar. Malah nggak dikasih. Tapi malah aku yang mintain pembalut nyuwun diem-diem, malah nggak dikasih. Oke. Kalau aku sempat ya waktu SD SMP itu SMA bahkan aku masih malu-malu gitu loh, minta dong pembalut atau kayak gimana. Aku selalu gupuh gitu loh kalau bahasa Jawanya, bingung waktu tiba-tiba menstruasi, karena kan ya itu tadi aku bilang menstruasi itu setiap bulannya kita bakal terkejut dan how wonderful it is. Kamu menstruasi itu setiap bulan ceritanya beda-beda. Aku pernah menstruasi waktu itu benar-benar yang lagi main gitu, tiba-tiba menstruasi. Padahal harusnya kalau di kalenderku tuh masih 5 hari lagi, tapi tiba-tiba aku menstruasi. Kayak gitu. Terus akhirnya aku bingung dong. Bingung mau minta obat kayak gimana. Akhirnya aku harus cari apotik. Atau bahkan waktu itu aku sempat latihan paskibraka kalau nggak salah. Aku menstruasi dan itu lagi pakai baju putih semuanya, seragam putih. Ya udah akhirnya ya gimana, aku sempat malu sih. Tapi dibantuin teman-teman untuk nutup noda darahku itu dengan cara ditutup pakai jaket. Dan itu aja nunjukin bahwa darah menstruasi atau ketika kamu menstruasi itu ada hal yang harus kamu conceal, tutupin. Kalau bisa jangan sampai orang tahu kamu lagi menstruasi gitu. Menurutku itu cukup aneh dan harusnya kita kalau menurutku kita harusnya nggak pernah diajarkan untuk malu ngasih tahu dan berbicara tentang hal-hal seperti itu, karena menstruasi, kehamilan dan emosi dan segala macamnya itu kan suatu hal yang alami, wajar. Tapi kenapa kita dididik, diyakinkan untuk menutupi itu semua dan jangan sampai orang tuh tahu gitu loh, dan bahkan masuk ke ranah yang tabu gitu. Itu sih yang aku sampai sekarang aku pernah tahu di agama misalnya nggak boleh selain ayah atau saudara kandung tahu kalau lagi menstruasi. Oh ya ya. Aku baru tahu sih, bukan baru tahu kayak cuman mungkin darah kotor hati itu kan tidak suci gitu loh, dalam keadaan tidak suci, jadi kita memang dituntut untuk tidak boleh memberitahu itu. Cuman bagiku in general harusnya dapat support sih untuk ngasih tahu bahwa it's okay kamu menstruasi gitu. Itu menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Boleh banget kasih tahu aku, karena kita hari ini juga lagi belajar bareng. Masih ingat banget dulu awal menstruasi kelas 6 SD pas mau kelulusan, teman-teman sebaya aku masih beberapa yang udah menstruasi, malah dapet stigma dari orang sekitar kalau katanya udah kenal cowok nih pacar-pacar makanya dia menstruasi, benar gak ada hubungannya, kesel deh. Iya setuju banget Fianti, aku juga dapet omongan kayak gitu, cuman aku dengar juga dari teman-temanku kalau yang menstruasi ketika masih SD itu ya dikategorikan sebagai perempuan nakal, padahal aku nggak ngerti korelasinya di situ apa ya. I don't know why, tapi kalau
mungkin stigmanya berbeda ketika laki-laki yang kelas 5 SD sudah mimpi basah kayak gitu. You're manly, masculine. Kalau perempuan dikategorikannya berbeda. But I don't know why. Cuman mungkin mulai dari kita tuh bisa saling sharing dan support another woman. Kalau ya gak usah lah konsil nutup-nutupin kalau lagi transaksi pinjam meminjam pembalut gitu. Karena itu tadi itu sebuah hal yang wajar kok dan gak perlu kalian tutupi dan malu. Yang kedua adalah aku kemarin sempat baca-baca artikel tentang bahwa ada penelitian dari BBC itu menyampaikan bahwa Indonesia termasuk dalam peringkat negara dengan pengeluaran pembalut termahal di dunia, menduduki peringkat 18. Jadi rata-rata perempuan di Indonesia itu membeli perintilan kebutuhan untuk menstruasi itu sekitar 16 juta satu tahunnya. Bayangin, kalian udah bisa beli apa aja itu, tapi itu dalam bentuk pembalut. Kira-kira kalau misalnya kita bikin petisi untuk menggratiskan pembalut dan perintilan menstruasi itu, kalian setuju nggak ya? Coba deh jawab. Setuju nggak kalau misalnya pembalut dan tetek bengeknya itu digratisin? Kalau ke warung beli pembalut harus dikasih kresek hitam biar nggak kelihatan. Cukup menarik. Ayo dong jawab. Kira-kira kalian setuju nggak nih kalau pembalut dan segala macamnya itu digratisin? Setuju. Nah, benar. Nah, ada yang ya, aku juga setuju sih untuk menstrual cup atau menstrual pad kain karena ya limbah pembalut itu benar-benar dampaknya itu sangat buruk bagi lingkungan dan kesehatan air juga kan, karena ya gimana, kita juga ada beberapa mitos kalau misalnya nggak nyuci pembalut itu nanti darah kotornya kita tuh dimakan sama jin, padahal aku nggak tahu ya itu benar apa enggak, percaya nggak percaya. Tapi setelah aku baca dan aku juga baru tahu bahwa sebenarnya nggak perlu kalian nyuci pembalut kalian itu karena itu udah didesain sekali pakai, jadi dibuang aja dengan rapi ya, digulung kayak gitu segala macam, atau dikasih kresek itu masih lebih proper ya menurutku, karena juga mungkin kalian waktu di toilet umum atau masuk tempat sampah itu biar orang-orang karena itu kan bekas pembuangan ya dari kita, seperti halnya kita pipis dan pup itu ya lebih baik dikresekin sih, misal untuk menghormati orang-orang yang membuangkan ke tempat akhir itu di tempat sampah. Tapi itu tadi menurutku kalau konsep miskonsepsi mengenai menstrual cup adalah masalah keperawanan. Aku juga pernah beralih ke menstrual cup, masih belum punya keberanian. Kalau aku belum punya keberanian, tapi setiap mau check out Shopee itu lupa. Aku udah pingin banget pakai menstrual cup, tapi darah menstrualku tuh kadang hanya 3 hari pertama atau 4 hari pertama tuh yang banyak. Abis itu dia tuh keluarnya dikit-dikit, kadang malah nggak keluar. Tapi kalau aku nggak pakai pembalut dia keluar kayak gitu. Makanya aku agak masih bingung gitu sih. Mungkin solusi yang lain adalah itu sih pad kain itu, pembalut kain yang bisa kalian cuci. Jadi kita balik ke old ways tradisional lagi, pakai kain, pembalut kain, karena itu bisa mengurangi sampah juga. Kalau menstrual cup, beberapa artikel dari Magdalene, Tirto segala macam, coba deh kalian lihat, dan aku juga pernah nulis di artikel di Kalikata itu tentang kenapa sih menurutku kok rakyat kita ini, netizen atau bahkan ibu-ibu di Indonesia dan segala macamnya itu sangat terobsesi dengan namanya keperawanan selaput darah hymen di perempuan. Padahal kalau kalian cari jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal-jurnal pendidikan HKSR lainnya mengatakan bahwa selaput darah perempuan itu bentuknya berbeda-beda. Ada yang memang dia bolongannya banyak, ada yang dia memang sangat tipis selaputnya, ada yang memang sangat tebal. Dan menstrual cup itu tidak akan merusak selaput darah itu.
Karena meskipun dia setipis itu, mau dia jalan pun kalau memang dia tipis dan sangat rentan untuk robek, ya dia akan robek. Jadi benda seperti menstrual cup pun tidak akan merusak namanya selaput darah. Dan menurutku ya, apakah kalian setuju atau enggak, coba jawab. Selaput darah atau keperawanan itu hanya bentuk budaya patriarki saja yang berusaha membuat malu para perempuan kalau misalnya mereka sudah kehilangan namanya keperawanan dan segala macam. Itu bentuk opresi kaum budaya patriarki terhadap perempuan, menurutku sih. Aku lupa bacanya di mana, tapi aku pernah baca sih di salah satu jurnal, aku lupa. Mungkin ini mungkin ini terakhir ya, atau gimana? Biar kalian nggak bosen juga ya. Jadi biar nanti kita bisa saling masuk sesi tanya jawab. Another things about topik hari ini mengenai tubuhku, tanggung jawabku adalah bagaimana keterjangkauan akses seputar penggunaan menstrual cup, pembalut, atau bahkan hal-hal yang kalian ingin tahu seperti alat kontrasepsi dan segala macam itu. Tanggung jawab kalian dan memberikan hak kalian terhadap tubuh kalian. Jangan pernah biarkan orang lain itu ngatur tentang diri kalian harus kayak gimana. Misalnya, kamu tuh loh kok ngecat rambut sih? Kayak apa ya? Atau kamu loh kok pakai softline sih? Atau kok kamu pakai bulu mata gini-gini sih? Harusnya kamu tuh kayak cewek yang gini, kayak gitu dan gini. Kamu kok gak pakai kerudung? Kok kamu gini, kok kamu gitu. Jangan pernah membiarkan orang lain tuh bertindak seperti itu. Karena ya tubuhmu ini ya sepenuhnya milik kamu. Hakmu, mau kalian kayak gimana, mau kamu keluar tanpa make up kemanapun kamu pede ya silahkan. Kalau kamu lebih suka well put together, pakai baju yang sangat-sangat rapi, keluar hanya sekedar jalan ataupun belanja ya silahkan gitu loh. Kamu mau ngecat rambutmu warna-warni kayak gimana pun ya silahkan. Karena ya itu tadi, ya ini loh badanmu, ini tubuhmu, itu bagian dari kamu. Ya terserah dong kamu mau ngapain gitu loh. Itu sih. Jadi saranku ya sebisa mungkin kalian harus benar-benar punya keberanian untuk ngomong kalau ini badanku. Jadi kalian nggak punya hak untuk ngatur juga gitu loh. Karena misal kalian tidak nyaman, itu apakah mereka ikut bertanggung jawab atas ketidaknyamanan itu? Itu sih yang kalau dari aku mengenai seputar tubuhku, tanggung jawabku. Karena ini akan jadi satu-satunya rumah yang kalian miliki. Jadi rawatlah sebaik mungkin rumah yang kalian miliki ini. Gitu. Aku kembalikan lagi ke Kak Reski. Oke, thank you Kak Jen. Nah teman-teman, tadi dapat aku tarik sebuah benang merah ya. Kita punya hak atas diri kita itu penuh, tapi kita harus juga tahu bahwa kita punya kewajiban atas diri kita. Kewajiban untuk menjaga, kewajiban untuk merawat, dan kewajiban untuk selalu menghargai diri dan tubuh kita. Seperti itu. Banyak sekali disinggung mengenai menstruasi tadi ya, mengenai selaput darah dan teman-temannya gitu. Jadi memang benar untuk keperawanan, konsep keperawanan itu kalau kita bicara konsep keperawanan akan jauh lagi. Mungkin next time PKBI bisa mengadakan diskusi terkhusus yang fokus untuk membahas soal konsep keperawanan gitu. Oke teman-teman, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 2:30, kita buka sesi tanya jawab karena tadi di kolom chat belum ada yang memberikan pertanyaannya. Kalau teman-teman pengen mengajukan pertanyaan bisa langsung open mic atau ditulis di kolom chat. Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Oke, Kak Magdalena. Silakan Kak, open mic. Halo, selamat siang semuanya. Ini suaraku terdengar nggak ya? Sangat jelas. Oke. Ini sebenarnya lebih ke diskusi sih. Aku mau minta pandangan dari Kak Lica sama Kak Jen gitu ya. Terkait, kita kan pasti tahu nih, di Indonesia sendiri pun ada yang namanya Putri Indonesia gitu kan, atau Duta Pariwisata, atau mungkin Miss Universe ya, sampai tingkat internasional. Nah, itu kan
kalau misalnya mau ditarik secara secara garis besar bahwa mereka itu mengangkat 3 topik utama, brain, beauty, behavior. Nah, kadang itu dalam diri aku sendiri tiap kali melihat audisi seperti itu tuh kayak timbul gejolak gitu loh. Karena kan benar, aku setuju bahwa perempuan itu harus punya kemampuan gitu ya. Bukan perempuan aja, setiap manusia itu harus punya kemampuan untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu kan. Dan sorry kalau berisik. Dan kadang itu ada orang yang berpendapat aku tuh dilahirin nggak bisa ngapa-ngapain segala macam. Nah, kedua ke bagian beauty-nya, ke bagian behavior-nya. Kadang tuh menurut aku sendiri, karena Indonesia ini plural ya, kita tuh terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama. Behavior sendiri ini kayak apa gitu yang jadi tolak ukurnya? Berdasarkan moral, biasanya kan kita ngomonginnya morality ya, tanpa landasan agama. Di morality pun seringkali kayak ada gejolak gitu loh. Apakah tindakan ini bisa dikatakan benar kan? Karena benar itu relatif. Dan yang ketiga, masuk ke bagian beauty. Aku setuju dari acara-acara seperti itu tuh mengempower yang perempuan-perempuan lain ya untuk terus berkembang, untuk terus maju. Tapi di satu sisi aku merasa bahwa dari acara ini juga itu menimbulkan ini menurut aku ya, perspektif aku, menimbulkan efek yang kita jadinya tuh menjadikan mereka itu panutan, contoh bahwa perempuan itu harus cantik. Sebentar. Sorry banget kalau berisik, bahwa perempuan tuh harus cantik, perempuan tuh harus pintar, perempuan tuh harus wawasannya luas, dan perempuan itu juga harus punya berperilaku yang baik. Yang mau aku tanya ini, apakah yang dimaksud dengan perilaku yang baik? Maksudnya dalam kategori perempuan tuh perilaku yang baik itu seperti apa sih? Behavior yang baik itu seperti apa gitu kan? Terus karena kan kita terlalu plural nih ya manusianya. Nah, kemudian oke lah, standar kecantikan udah dibahas ya tadi. Yang paling aku mau tekanin tuh di bagian behavior sama brain-nya. Karena kan aku tuh sampai ngerasa insecure gitu loh kalau aku ditanya misalnya kondisi politik yang saat ini sedang booming itu apa, atau wawasan yang luas yang lainnya terkait Tesla mau ngadakan kerjasama di Indonesia tapi jadinya ke India, itu kenapa? Kadang tuh aku ngerasa kayak itu tuh terlalu luas gitu loh untuk menampung segitu banyaknya informasi terkait hal-hal di luar yang kita tahu. Padahal tuh kita punya satu kayak istilahnya satu ini yang kita unggulin dari kita sendiri. Misalnya kita suka nari nih, tapi orang yang dianggap suka nari berarti ya cuman bisa ngumpulin badannya doang, otaknya nggak jalan, padahal kan dalam tari sendiri pun itu suatu kelebihan gitu loh. Nah, aku mau ini dong minta pencerahannya terkait reality show atau acara-acara yang mengusung brain beauty behavior gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Magdalene. Langsung saja dijawab Kak Lica, nanti langsung ke Kak Jen. Silakan. Siapa duluan nih, Kak Jen atau aku? Kak Lica dulu. Iya, Kak Lica dulu. Oh baik, sebenarnya aku udah balas di kolom komentar dengan sangat singkat sih, tapi jawaban ini tentu akan menimbulkan interpretasi yang lain. Halo Magdalene, terima kasih kamu sudah bercerita tentang kayak ketakutan ataupun apa yang kamu pikirkan, dan aku yakin setiap kali kamu melihat Putri Kecantikan ataupun iklan apapun pasti pemikiran itu muncul, dan menurutku itu cukup mengganggu kalau kamu tidak selesai dengan pikiran itu. Karena kan satu pemikiran tuh bisa muncul karena ada pemicunya. Nah, pemicunya bisa jadi ada iklan dan segala macam, sehingga pemikiran yang belum selesai, belum ada jawabannya, itu dapat terpikir terus gitu loh, kayak jadi beban gitu. Nah, sebenarnya kalau tentang standar kepribadian yang baik ya, behavior, perilaku yang baik, itu kalau kita mengacu pada beberapa teori ahli, tentu banyak sekali.
ada disiplin, ada tepat waktu, ada segala macam. Itu tentu perilaku-perilaku yang sebenarnya menguntungkan orang lain. Coba kalau misalnya teman-teman lihat, itu bagus nih Yan, kalau kita di Bengkulu sebut itu pade ya. Itu pade nih Yan, orang tuh datang tepat waktu, kalau bikin tugas selesai, kalau misalnya dia sudah bikin tugas dia akan kasih tahu, kalau misalnya dia senyum dia ramah, tapi juga ada interpretasi bahwa dia genit. Nah, itu sebenarnya standar perilaku yang kalau kamu tanyakan ke masyarakat, jawabannya adalah perilaku yang dapat menguntungkan masyarakat itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau ini berdasarkan pengalamanku yang sangat lama ya, yang berdasarkan hasil analisisku tentang yang kuhadapi dan segala macam, di luar konteks bahwa ini adalah di luar putri segala macam ya, di luar konteks apapun, di luar persaingan apapun, bahwa sebenarnya menurutku perilaku yang terbaik itu adalah yang tidak menyakiti. Jadi apapun yang kamu lakukan bersama dirimu sendiri, kelompokmu, organisasimu, itu menyakiti. Kamu downkan mental orang, itu menyakiti. Kamu mematahkan semangat orang, itu menyakiti. Kamu tidak kamu curang dalam satu hal, itu menyakiti. Tapi lihat konteksnya, bahwa perilaku yang menyakiti orang lain juga tidak menyakiti dirimu sendiri. Itu kepribadian yang menurutku bisa kamu lakukan. Kalica, kalau misalnya kepribadian yang menurutku tidak menyakiti dan juga tidak akan menyakiti orang lain, tapi ditentang oleh orang banyak, gimana? Ya udah, kamu turutin apa mau masyarakat, dan itu tidak boleh menyakiti dirimu. Caranya gimana? Ya caranya kamu pikirkan. Misal gini, misal kepribadian baik yang di Indonesia ya, yang di masyarakat kita adalah dia rajin menolong. Tapi dalam satu sisi bahwa ketika menstruasi atau kamu punya fase selain menstruasi, kamu juga mungkin yang laki-laki sakit atau mungkin mengalami kendala apapun, kamu tidak bisa membantu, lalu tentu kamu akan mendapat cap yang buruk dari masyarakat bahwa kepribadianmu tidak bagus. Melihat orang gotong royong, kamu tidak bisa membantu. Dan ketika kamu jelaskan, dia akan bilang, cuma alasan. Artinya, sikapmu adalah untuk pergi dari situasi tersebut. Kalau kamu sudah berupaya menjelaskan tapi tidak diterima. Atau alternatif lain, ketika gotong royong kamu pilih satu pekerjaan yang paling mudah dan tidak terlalu berat. Misal kayak kalau kamu biasanya mencangkul, angkat-angkat berat, ya pilih yang lain. Kalau itu juga tidak terima, ya udah tinggalkan. Nah, maksudku kesimpulannya adalah kepribadian yang baik tidak menyakiti orang lain, juga tidak menyakiti dirimu. Nah, yang kedua tentang brand, tentang pengetahuan. Aku bikin strip, bisa di-upgrade. Strip juga bisa menolak jika tidak sesuai. Berkaitan dengan pengetahuan, kamu percaya nggak sih kalau aku yang ngomong di hadapan teman-teman hari ini, itu hanya tentang ini yang aku pelajari selama 5 tahun. Atau kamu, Magdalene yang tadi sudah mengaku bahwa kamu suka tari, dan kamu menseriusi tari itu hingga bertahun-tahun. Ya itu emang pengetahuan yang udah kamu upgrade sesuai dengan apa yang kamu suka. Kalau kata ibuku di rumah ya, aku panggil dia mama. Mama dan ayahku tuh bilang gini, kamu nggak usah kalau ada 10 mata pelajaran, kamu nggak harus menguasai semua. Pilih satu, jadilah ahli. Jadi kayak misalnya kalau ada 9 mata pelajaran, ya udah cukup kamu bisa aja. Nggak usah ahli. Tapi kalau memang penguatan kamu adalah di ahli bahasa, ya udah jadi ahli bahasa. Karena kenapa? Karena ketika kamu punya ahli satu hal, tentu kamu akan mudah menyambungkannya dengan pengetahuan yang lain. Dan aku juga tandai kamu bisa menolak. Kayak misalnya di ini aku pernah menolak untuk menjadi
menjadi ahli bagian IT. Padahal aku punya kemampuan dan itu kuyakini itu bisa ku upgrade. Tapi ternyata kemauanku bukan di sana. Dan aku menolak. Kalica, apa yang Kalica rasakan ketika menolak itu? Tentu mendapat pertentangan, mendapat omongan, mendapat mungkin sebuah perdebatan. Tapi itu proses. Proses dan juga itu akan membantumu untuk menemukan dirimu. Bahwa orang-orang juga akan mengenali kepribadianmu. Oh Lica, kalau dia nggak suka, dia tidak akan mengambil alih. Oh, Magdalene, dia suka tari. Dan ketika kamu masukkan isu sosial kepada dia tentang kemiskinan, tentang perkawinan anak, maka hasil karya yang akan ditampilkan oleh Magdalene adalah tentang tari, tapi menggambarkan tentang isu sosial. Nah, kalau kaitannya tentang yang ini aku bicara di luar konteks ya, karena kenapa? Karena aku percaya ketika kamu mengikuti satu audisi, kamu mengikuti satu pemilihan apapun itu, dia punya syarat. Ketika dia punya syarat dan kamu bergabung di sana, artinya kamu sudah memenuhi syarat itu. Kamu setuju dengan syarat itu, bukan memenuhi, kamu setuju dengan syarat itu. Tapi ketika kamu tidak memilih bergabung di sana, artinya kamu tidak setuju dan itu sudah selesai. Tidak perlu kita mempropagandakan segala macam, tidak perlu. Tapi ketika ada masalah di sana, kamu berhak bersuara. Kamu berhak berpendapat. Gitu aja Kak Reski. Semangat Magdalene. Makasih Kak Lica. Oke, langsung saja Kak Jen bisa. Oke, aku mau coba jawab ya tanpa mengurangi salah hormatku untuk para panitia penyelenggara beauty contest pageant kayak gitu. Sebenarnya kalau menurutku sendiri sih bagiku itu sebuah hal yang toksik dan abstrak sekali ya. Kayak menurutku sampai sekarang pun aku melihat hal seperti itu masih gak bisa aku pikirkan secara logis gitu loh. Untuk apa sih tujuan akhirnya juga buat apa juga aku bingung. Untuk as a representative di dunia internasional ya kita bisa dari segala aspek gitu loh. Nggak perlu melewati nggak perlu melewati kontes kecantikan juga. Mungkin kayak sekarang seperti influencer-influencer dan banyak sekali pelajar yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri kan juga bagian dari representatif bangsa kita kan. Jadi apakah mereka juga harus memenuhi standar kecantikan, standar brand beauty behavior yang ada pada kontes tersebut? Kayak gitu sih. Dan kalau menurutku salah satu aku lagi baca buku yang ini, menurutku we are incredible, capable, wonderful human beings. Jadi nggak ada ceritanya sebenarnya perempuan itu nggak punya nggak punya kelebihan gitu loh. Menurutku dengan kamu bisa tari ya itu kelebihan kamu. Di situ sisi positifnya. Apakah para beauty pageant itu mereka punya paket lengkap selengkap-lengkap itu? Kan enggak. Brand beauty behavior juga enggak menjamin orang itu bakalan punya brand beauty behavior di 5 tahun ke depan gitu loh. Karena itu tadi pada dasarnya manusia itu sangat bisa berubah gitu loh. Mulai dari segi apapun, either itu fisiknya, apakah orang-orang yang di beauty pageant itu sama 5 tahun ke depan tuh sama ya, mungkin kalau mereka dengan lifestyle mereka yang seperti itu ya bisa sama, tapi pasti ada beberapa hal yang berubah dari diri mereka gitu loh. Jadi menurutku nggak ini basi banget sih, dan aku masih punya pikiran kayak gini, cuman nggak usah deh berhenti, stop insecure, karena kita ini semua punya kelebihan masing-masing. Kalau aku punya kelebihan, aku bangga dengan kelebihanku. Aku bisa mulai menyuarakan pendapatku, kegelisahanku, ketidaksukaanku terhadap hal seperti ini. Dan menurutku beauty pageant itu juga bagian dari cara society kita untuk mendiskreditkan perempuan-perempuan yang tidak bisa masuk dalam kategori brand beauty behavior yang diciptakan oleh penyelenggara beauty pageant tersebut gitu. Jadi malah jadi itu tadi akhirnya ada standar double segala macam. Dan aku setuju sama pernyataan Kak Lica tadi, kalau memang nggak bisa dalam kategori tersebut dan kamu berada dalam kategori yang lain, ya sudah stop. Dan nggak usah bikin propaganda yang mengajak untuk stop beauty pageant segala macam hanya karena kamu not fit into one society yang juga ujungnya juga nggak ngerti kan untuk apa perbedaannya kan. Kalau misalnya untuk perjuangan kita di International Women's Day ini kan
mengingatkan kita sebagai perjuangan panjang para perempuan yang menginspirasi perjuangan untuk terus melawan ketidakadilan terhadap perempuan, ketertindasan dan opresi terhadap kaum perempuan di dunia. Kalau para perempuan ikut beauty pageant itu merasa mereka nyaman, diatur sedemikian rupa, memenuhi standar yang sudah dibuat oleh para panitia penyelenggara, ya sudah, kita juga mendukung para perempuan tersebut untuk berkarya di jalan mereka yang seperti itu. Kalau memang kita berada di jalan yang berbeda, ya sudah, kita harus apa ya, celebrate that and embracing that happily gitu loh, karena dari situ kita bakal lebih positif sih gitu, kayak support woman wherever you are, dan itu benar-benar ngaruh banget sih, kayak berusaha untuk supporting each other, terutama sesama perempuan, itu dampaknya akan sangat besar di kalian itu sih. Semoga membantu. Oke, gimana Kak Magdalene? Apakah sudah ada jawaban? Sip Kak, bener-bener ini sih kayak bikin aku punya sudut pandang lain, kayak yang tadi ditekankan lagi ya dari Kak Lica sama Kak Jen. Kalau emang kamu nggak, sorry, kalau emang kamu nggak capable di situ, tapi orang-orang yang terjun di situ nyaman dan it's okay, ya udah nggak apa-apa kan, kita dukung gitu ya. Dan itu kayak bikin aku, ya juga ya, kan aku tuh nggak tergabung di sana gitu. Dan aku juga nggak perlu apa ya menuruti standar orang lain juga gitu loh, dalam aku berkarya, dalam aku hidup gitu kan. Cuman ya emang kadang tuh mengganggu banget kayak standar-standar yang akhirnya muncul karena itu kayak ditanamkan gitu, bahwa perempuan tuh harus pintarnya tuh kayak kalau ditanyain apa aja tuh ngerti, kalau ditanya bahasa apa aja itu tahu. Terus perempuan tuh harus cantik, harus bodinya harus goals lah, enak dilihat, enak dipegang, enak disentuh segala macem. Kayak kadang-kadang tuh kayak dituntut banget untuk menjadi itu, pada sampai aku tuh lupa siapa sebenarnya aku. Cuman ya emang apa ya, kayak event-event seperti ini tuh kayak lebih perlu digaungkan lagi gitu, lebih diseringkan lagi, karena aku ini cuma segelintir orang dari yang mengalami insecure, bahkan ada yang insekuritasnya itu tingkat tinggi banget gitu kan, sampai dia lupa siapa dirinya sendiri. Itu aja sih dari aku. Terima kasih ke Kalica sama Kak Jen atas pencerahannya. Semoga bisa menginspirasi perempuan-perempuan lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Magdalene. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Satu pertanyaan lagi, karena kita akan selesai di pukul 15.00. Kalau tidak ada, kita akan akhiri lebih cepat ya. Jangan lupa teman-teman mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat, karena kita hanya tinggal 13 orang di sini. Oke. Apakah kita mau diakhiri saja? Nggak apa-apa, akhirin aja. Oke. Terima kasih untuk Kalica dan Kak Jen ya atas Foto waktunya. bareng. Oh iya. Iya, foto bareng. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali jika ada banyak sekali kekurangan dari kami. Aku mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf. Dan untuk Kak Jen, boleh minta tolong foto barengnya difotoin. Oke, ya. Gimana nih? Udah siap belum semuanya? Udah mau ada yang mau buka lagi nggak? Udah sih gini. Yang bisa open cam, silakan open cam. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Udah. Siap nggak? Ada yang mau nambah lagi nggak nih? Udah. On cam nah. Oke, udah. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Gaya bebas. Sorry. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you ya, aku live ya. Thank you. Terima kasih Kalica, Kak Jen, dan teman-teman. Terima kasih semua. Aku live ya.